Halo Bapak Ibu, apa kabar pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja semuanya. Pagi ini kita lanjutkan kembali untuk pembahasan tentang soal-soal latihan untuk seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2023 ini. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi administrasi. Semoga lanjut terus sampai ke pendidikan PPG dan lulus uji kinerja dan uji pengetahuan. Tetap semangat. Kita mulai dari soal yang pertama. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah, tetapi karena sesuatu dan hal lain, rombongan baru tiba kembali sekolah pada hari Senin pukul 3. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada guru yang berencana untuk tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Sebagai bukti tanggung jawab kita sebagai seorang guru, tetap harus datang ke sekolah pada saat yang memang itu adalah hari aktif sekolah. Jangan sampai murid menunggu kita di sekolahan namun kita tidak hadir. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? Jadi ada seorang pengendara motor, siswa SMA, melewati garis marka jalan. A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Silakan dijawab Bapak Ibu. Iya, benar sekali, jawabannya adalah C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Namun tentunya juga kita lakukan di sekolah untuk mengingatkan kepada murid kita. Namun pada saat di tempat tersebut kita harus tetap mengingatkan, menegur dengan santun agar murid tersebut bisa aman begitu, karena sudah melanggar lampu lalu lintas. Jadi kembali ke yang posisi tepat, tidak melewati marka jalan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau ikut membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait
kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan serta semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. Di menegur murid itu atau menegur siswa itu adalah kewajiban kita Bapak Ibu ketika mereka ada melakukan kesalahan. Namun ingat, kita menegur tetap dengan bahasa layaknya sebagai seorang guru. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif, serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data, serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan, serta memberikan kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. E. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberikan kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Jadi artinya kita Bapak Ibu harus tetap bersikap terbuka terhadap keluhan orang tua, semampu semaksimal yang dapat kita sampaikan keterbukaan itu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menemukan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, benar. Jawabannya adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Artinya Bapak Ibu, kebinekaan itu dapat saling menghargai, bukan saling menjelekkan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang
warga paling miskin di RT. Apa yang Anda lakukan? A. Menyelami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama untuk mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Jadi silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah A. Menyelami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Itu merupakan bagaimana bersikap dengan sesama manusia. Tentunya kita harus dapat berlaku bagaimana menjadi pribadi yang benar sesuai dengan budaya kita, agama yang kita percayai. Bukan kita melihat secara subjektif. Jadi mungkin Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir. Sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau pengaruh warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan untuk membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. E. Bersama warga mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, betul, jawabannya adalah A. Mengingatkan warga negara agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Artinya apa yang menjadi tanggung jawab kita jalankan dengan baik Bapak Ibu. Dan itu adalah untuk perbaikan tersebut. Jika kita sudah menyampaikan kepada pemerintah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita menunggu semoga secepatnya dilakukan perbaikan dari pemerintah setempat. Gitu Bapak Ibu ya. Untuk pagi ini itu saja Bapak Ibu. Tetap semangat untuk berlatih menjawab soal-soal untuk menghadapi pretest. Karena ingat, pretest adalah pintu masuk seleksi atau pendidikan profesi guru. Dan paling besar peluang untuk gagal adalah gagal di pretest PPG. Sehingga Bapak Ibu harus banyak berlatih. Tetap semangat, semoga sukses. Terima kasih, sampai jumpa.